Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Septian Dahlan dengan NIM 230407502055 dari kelas M235 dengan mata kuliah manajemen kelas. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang teori-teori manajemen kelas di SD. Adapun soal yang pertama itu jelaskan perbedaan pokok antara teori behavioristik, humanistik, sosial kognitif, disiplin positif, dan disiplin asertif dalam manajemen kelas. Adapun jawabannya yang pertama, teori behavioristik. Teori ini berfokus pada pengaruh lingkungan terhadap perilaku siswa. Guru menggunakan penguatan positif reward dan penguatan negatif atau punishment untuk membentuk perilaku siswa yang diinginkan. Yang kedua, teori humanistik. Teori ini menempatkan siswa sebagai individu yang unik dengan kebutuhan emosional dan psikologis yang harus dipenuhi untuk mendukung pembelajaran. Yang ketiga, teori sosial kognitif. Teori ini menekankan pembelajaran melalui observasi dan modeling, di mana siswa belajar dari pelaku yang mereka lihat, baik dari guru maupun teman sebaya. Yang kedua, teori disiplin positif. Teori ini mendorong pengembangan tanggung jawab siswa melalui komunikasi yang positif dan pendekatan yang membangun. Yang kelima, ada teori disiplin asertif. Teori ini mengharuskan guru bersikap tegas dalam menetapkan aturan dan memberikan konsekuensi atas pelanggaran tanpa emosi yang berlebihan. Soal nomor 2, menurut Anda teori manajemen kelas manakah yang paling sesuai diterapkan di sekolah dasar? Berikan alasan dan contohnya. Jawabannya, menurut saya teori yang paling sesuai diterapkan di sekolah dasar adalah teori disiplin positif. Hal ini karena anak sekolah dasar masih dalam tahap perkembangan sosial dan emosional, sehingga mereka perlu dibimbing untuk belajar bertanggung jawab, bekerja sama, dan memahami akibat dari tindakannya. Dengan disiplin positif, guru tidak hanya menegaskan aturan, tetapi juga melibatkan siswa dalam mencari solusi jika ada masalah. Misalnya, ketika ada siswa yang berebut tempat duduk, guru bisa mengajak mereka berdiskusi mencari cara bergantian atau membuat aturan bersama, di mana cara ini membuat anak merasa dihargai, lebih sadar akan tanggung jawab, serta belajar memecahkan masalah secara sehat. Soal nomor 3 itu, bagaimana teori sosial kognitif dapat digunakan untuk meningkatkan kerjasama dan interaksi antar siswa di kelas? Jawabannya, teori sosial kognitif dapat digunakan untuk meningkatkan kerjasama dan interaksi antar siswa dengan cara menjadikan guru maupun teman sebaya sebagai contoh perilaku yang baik. Guru bisa memperlihatkan cara bekerja sama, misalnya ketika membagi kelompok, guru menunjukkan sikap saling mendengar dan menghargai pendapat. Selain itu, siswa bisa belajar dengan mengamati teman yang aktif membantu kelompoknya. Ketika perilaku baik mendapatkan konsekuensi positif seperti pujian, siswa lain terdorong untuk meniru. Dengan begitu, interaksi sosial yang positif dapat terbangun secara alami di kelas. Soal nomor 4, susunlah contoh aturan kelas sederhana berdasarkan teori disiplin asertif, lalu jelaskan mengapa aturan tersebut penting. Di mana jawabannya itu, contoh aturan kelas. Yang pertama itu ada angkat tangan sebelum berbicara. Yang kedua ada dengarkan teman saat mereka berbicara. Yang ketiga itu ada selesaikan tugas tepat waktu. Yang keempat itu ada hormati teman dan jangan saling mengejek. Yang terakhir itu ada jaga kebersihan kelas dengan membuang sampah pada tempatnya. Aturan ini penting karena membantu menciptakan suasana kelas yang tertib, nyaman, dan kondusif untuk belajar. Dengan disiplin asertif, guru harus konsisten menegakkan aturan tersebut tanpa marah-marah, tetapi tetap tegas. Misalnya jika ada siswa yang berbicara tanpa izin, guru mengingatkan aturan dengan nada tenang namun tegas. Hal ini membuat siswa belajar mengetahui aturan yang berlaku dan konsekuensinya, sehingga suasana kelas tetap terkontrol.